kita bakalannya akan mati, betul ya Pak? Pak DKM bakal mati nggak? Pasti mati. Pak Kapolsek pasti. Pak Dewan pasti mati. Tanda-tanda orang yang sudah mau dekat mati tak bisa dia duduk tegak, bersandar, ya jelas. Semua bakal mati, Pak dan Rami bakal mati toh. Ustadz Ucaidi bakal mati nggak? Nggak, kok pas giliran itu semangat kan? Kita ini semua bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bocah mati, anggota dewan mati, Pak Kapolsek mati, Pak dan Rami mati, Ustadz Ucaidi mati. Kita ini semua bakalannya akan mati. Maka ketika kita mati, kira-kira bakal ada oleh-oleh yang kita bawa nggak untuk Allah? Pasti ada. Apa yang dibawa orang ketika mati? Apa Bu? Amal. Orang mati itu tak ada bawa amal. Aku Ustaz yang cakap orang mati itu tak bawa amal. Orang mati itu bawa kain kafan, tahu tak? Lapis jantan, 5 lapis begini. Kenapa betina itu lebih tebal daripada jantan kain kafannya? Karena bangkai betina itu lebih busuk. Yang cakap bukan aku, yang cakap Syekh Muhammad Zuhairi al-Fiqhul Islamiyah wa'adilatuhu. Lebih busuk bangkai betina daripada bangkai jantan. Yang kedua, parah. Karena betina itu auratnya lebih banyak. Maka auratnya nanti begitu wafat ditutup. Sedangkan aurat waktu wafat saja disuruh tutup, apalagi kau masih hidup. Ini tidak masih hidup, diumbarnya aurat itu kemana-mana. Jadi aurat kami itu siapa? Untuk ilmu makhluk yang bisa menengok laki awak. Cantik awak itu siapa? Tunjukkan ke orang ini, dia mana yang tanya? Ibu silahkan cantik, tapi niatkan cantik itu siapa? Suami siapa? Ya kan harus jelas itu Pak. Suami siapa? Suami sendiri. Ini aneh aku dengan mama sekarang. Dia untuk laki sendiri biasa aja, tapi untuk laki orang setiap kandas dia Pak. Di sana, di sini tak ada bedanya. Orang ibu-ibu itu tengok begitu, masih ada lakinya. Biasa aja dia soleh. Biasa aja dia soleh. Begitu meninggal lakinya jadi janda. Dulu waktu ada lakinya hitam rambutnya. Begitu meninggal suaminya berubah warna rambut. Dulu hitam, sekarang merah. Muka hitam, rambut merah, macam tubai. Kayak tubai. Hitam mukanya, merah rambut. Laki keling hitam, panas-panasan berpeluh laki di memanen sawit. Bini glowing, muka putih, leher hitam. Maka kalau Pak bisa jadi sampai ke leher, jangan batas muka aja Bu. Maka aurat itu disuruh tutup. Kita cuma 3 lapis. Maka orang mati tidak bawa amal, yang dibawa apa? Kain kafan. Kalau orang mati bawa amal itu enak, apa saya? Kalau orang mati bawa amal enak, kenapa? Orang kalau sudah namanya bawa berarti boleh milih. Jelas, panas ya. Jadi orang mati nggak bawa amal.
Jadi kalau orang mati bawa amal enak, bisa milih. Loh, sekarang gini, kita pakai pendekatan tasawuf aja lah, biar ngajinya nyambung ya. Bapak umpamanya nanya sama aku, Cai, ya, kenapa kau pakai baju batik yang ini, Cai? Ya karena ini yang kau bawa, kan gitu. Kenapa baju batik yang kau bawa? Dia sombong kepada Allah. Ini orang yang membangkitkan langsung Allah dari kubur itu. Si Fulan binti si Fulan, yang makamnya di dekat si Fulan bin si Fulan, bersebelahan dengan si Fulan. Kalau ku tinggal hartaku, aku ibadah ke masjid itu diambil orang, gila aku. Sombong ya, kata Allah. Dipanggilnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Sulaiman, kemari. Sulaiman alaihissalam datang. Ditanya langsung di hadapan orang kaya yang sombong ini, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Orang kaya yang sombong, yang tak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang tak mau menggunakan hartanya untuk menolong sesama, kau simpan-simpan, kau endap-endapkan, kau kumpul-kumpul, tak pernah kau belanjakan di jalanmu. Mana lebih banyak harta dibandingkan dengan harta Sulaiman alaihissalam? Terdiam orang ini, Pak. Kenapa terdiam? Karena tak ada seujung kuku harta yang dia dimiliki dibandingkan dengan harta Sulaiman. Diam, tak ada banyak cakap, dilemparkan Allah kawan di neraka. Jangan karena harta kita membuat kita jadi keras hati, lantas tak mau kita bermuhasabah diri dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, Nabi ngajarkan sama kita, Bang. Makana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Kalau ada hartamu, sedekah kau dengan harta. Ada hartamu, sedekah dengan harta. Sedekah tidak mesti banyak. Lebih bagus sedekah banyak daripada sedekah sedikit. Ya benar, Bang. Biar banyak asal ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Ini benar. Tapi Nabi itu ajarkan sama kita sedekah sesuai kemampuan kita aja, Bang. Nggak usah dipaksain. Tapi kalau dirasa kau mampu, jangan pura-pura kau nggak mampu. Diambil Allah dengan paksaan. Macam mana? Dikirimnya penyakit, dikirimnya masalah, itu cara Allah menegur kita. Tapi kadang kita nggak sadar kalau kita sedang ditampar oleh Allah. Itu yang akan terjadi sekarang ini. Maka sedekah nggak mesti banyak, biar sedikit asal rutin. Biar 2.000 asal rajin. Nggak mesti sedekah banyak-banyak 100.000, 200.000. Buat apa sedekah 100.000, 200.000? Tapi 5 tahun sekali. Namanya bukan sedekah, itu serangan pajak. Biasa. Ada orang sedekah gitu. Ada orang sedekah gitu. Enggak ada kan? Ada ya. Ada orang mana nih? Hati-hati. Maka jangan sombong dengan harta yang kita punya. Belanjakan di jalan Allah, karena itu nanti yang akan menolong kita di jalan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin. Siapa yang membuat kebaikan sebesar biji zarah, Allah balas. Siapa membuat kejahatan sebesar biji zarah, Allah akan balas. Jangan sombong kita dengan harta kita yang kita punya. Maka momentum tahun akhir tahun ini kita buat untuk memuhasabah diri. Sudah berapa nikmat Allah yang masuk kepada kita, lalu sudah berapa sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang hijrah.
Wajahadu fi sabilillah, dia istiqomah di jalan Allah. Orang yang hajar itu adalah orang yang hijrah, orang yang berpindah, berarti tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Kalau hari ini dia belum baik, besok dia harus jadi orang yang baik. Kalau hari ini dirasa dia sudah baik, maka dia terus memperbaiki dirinya, tak pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia buat. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, Bapak Ibu, dia sudah puas dengan amal ibadahnya, dipertanyakan keimanan dia itu. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman itu tak pernah puas untuk beramal baik. Hari ini satu kebaikan, besok harus dua. Hari ini dua, besok tiga. Hari ini tiga, besok empat. Harus begitu. Ini makna hajar. Orang yang beriman harus hijrah. Tak boleh puas dengan amal ibadah yang sudah dia lakukan. Karena kita tak pernah tahu amal ibadah mana yang membuat kita masuk ke dalam surga. Amal ibadah mana yang mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita. Maaf, kita masuk surganya Allah ini bukan karena amal kita. Benar ini bang. Ustaz, aku rajin sholat. Sholatmu dibandingkan dengan gak sholatmu, gimana lebih banyak? Aku tapi tiap hari sholat. Oke, kau tiap hari sholat. Mana lebih banyak kau fokus memandang ke tempat sujud atau memandang tulisan baju orang yang ada di depanmu? Wah, Bapak, anggota DPR bagian 2. Kawan imam anggota dewan, mana lebih banyak kalau begitu daripada memandang ke tempat sujud? Aku ahli sedekah, Ustaz. Aku ahli infak. Sudah berapa banyak infak yang kau keluarkan dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah masuk ke dalam perut dan mulutmu? Maka nggak usah dibanding-bandingkan. Aku ahli saum, Ustaz. Aku ahli puasa. Suka puasa sunnah, Ustaz. Mana lebih banyak puasamu dibandingkan dengan nggak puasamu? Seberapa banyak kau merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu yang kena musibah dibandingkan dengan perutmu kenyang tapi kau sombong di hadapan mereka? Kan jangan sombong dengan amal kita. Karena yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah bukan karena amal kita, melainkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Rahmat itulah yang mengundang kita untuk masuk ke surga. Macam mana waktu bisa datang ke tempat undangan kalau tak ada undangan dari yang mengundang? Kita terus berbuat kebaikan. Ya Bu ya, jangan pernah puas dengan amal yang sudah kita buat hari ini. Harus lebih baik hari esok daripada hari kemarin. Supaya apa? Kata Nabi, supaya kita jadi orang yang beruntung. Amin insya Allah. Satu, yang buat orang malas taubat nih karena harta, merasa dia mampu, merasa dia sanggup, dia tak butuh orang lain dengan harta yang dia punya. Ini yang buat orang sombong, tak mau memantaskan diri bermuhasabah, mengevaluasi amal-amalnya. Yang kedua, apa yang buat orang sombong? Sehingga dia tak mau mengevaluasi, memuhasabah diri, memperbaiki diri di jalan Allah. Yang kedua, sebab jabatan yang dia punya. Inilah orang-orang yang duduk di depan ini. Jangan awak sombong karena jabatan awak. Balok 2 awak punya, balok 3 awak punya. Rencana dewan awak punya. Jangan awak sombong. Apa yang awak sombongkan dari jabatan awak? Sehebat-hebatnya jabatan Kapolsek, sehebat-hebatnya jabatan anggota dewan, sehebat-hebatnya jabatan dari Ramil, sehebat-hebatan jabatan Camat, maaf, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatan Rasulullah SAW. Saya ngomong ini, aku anggota dewan, aku camat, Ustaz, Nabi Presiden, kenapa Pak? Nabi Presiden Pak, dengar Pak Dewan, jangan nganggu-nganggu aja, dengar nih. Nabi itu presiden ucapan. Kenapa Nabi presiden? Nabi pemimpin umat, Nabi kepala pemerintahan, Nabi kepala negara. Berarti Nabi presiden, Pak. Pernah kita tengok selama Nabi menjabat sebagai pemimpin umat mempersulit umatnya? Pernah? Tidak pernah. Nabi itu presiden yang gampang dijumpai. Orang datang minta stempel gampang Pak. Kenapa? Karena stempelnya dibuat cincin. Di mana jumpa stempel jeder. Jadi ini
Tidak, lurah nyawa ada di dalam kantor tuh. Tapi kalau ditanya orang ada Pak Lurah, nggak ada. Nah, itu mudahkan urusan orang supaya Allah memudahkan urusan kita di dunia ini untuk para pejabat. Jangan sombong dengan jabatan itu. Apa? Ngomongin polisi, ngomongin tentara. Nabi panglima perang Pak. Saat perang Nabi selalu menjadi garda terdepan memimpin pasukan. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Badan Ramil, waktu perang kemana? Makna gitu. Nggak terasa sejam kan? Iya, kok nggak terasa mulutku kebas. Aku senang kalau tahun baru gini Pak. Jadi artinya paling tidak kita bisa menyelamatkanlah sepersekian persen masyarakat Bangka Barat. Betul. Kalau yang lain sibuk kembang api Pak Kapol, saya Pak dan Ramil, kita ini insya Allah selamat kita dari itu. Ya, bisa orang lain tengok main kembang api, bakar-bakar. Padahal kan itu bukan punya kita, Mak. Tahun baru kita ini disampaikan sama guru kita tadi. Tahun baru kita ini Muharram, Bang. Itu yang harusnya kita rayakan. Kalau yang sekarang ini maaf, itu punya saudara kita. Biarkan saudara kita beribadah dengan tenang, jangan kita ganggu. Punya kita ada sendiri. Kan Nabi yang ngomong, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang ikut kebiasaan orang, dia termasuk kepada golongan. Nah, kita yang sekarang di dalam masjid Siratal Mustaqim, insya Allah orang yang selamat. Amin. Paling tidak hari ini akhlak-akhlak kita terjaga. Dari apa? Dari kemubaziran. Karena hari ini banyak orang-orang yang mubazir. Bakar-bakar kan. Ada uang beli sapi, bakar sapi. Nggak ada uang beli sapi, beli kambing, bakar kambing. Nggak mampu beli kambing, beli ayam, bakar ayam. Nggak sanggup beli ayam, beli ikan, bakar ikan. Dia nggak punya apa-apa, bakar sampah, kan kasihan. Hanya tolonglah. Ini bagus kita zikiran di sini, kita ngumpul di sini, ada rezeki kita bantu saudara kita, ya kan? Ini menjadi amal. Kita tutup 2025 ini dengan kebaikan. Ini kan ditengok orang nanti. Paling tidak anak-anak muda, orang-orang tua, ayah bunda menengok kan? Oh, ini bagus nih programnya. Oh, ini baik nih acaranya. Ini sampai sama anak-anak. Kita jadikan contoh. Itulah yang dikatakan tontonan bisa jadi tuntunan. Zaman sekarang ini mah, kenapa akhlak dan moral orang-orang sekarang ini mah merosot jauh gitu. Karena apa yang ditonton jarang bisa jadi tuntunan. Simak ya, Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Buat apa kita dibilang orang soleh tapi dalam hidup kita tak pernah mau merasa salah, merasa paling benar sendiri? Allah tak suka model orang begini. Maka sadar kita semua pelaku-pelaku maksiat. Oleh karena itu perbaiki amal kita. Kita tutup akhir tahun 2025 ini dengan kebaikan. Kita song-song 2026 dengan bismillah. Nawaitu, kita hijrahkan diri kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Insya Allah. Sudah mudah, tidak boleh dimarah. Anak-anak kalau berisik di majelis ilmu di dalam masjid jangan dimarah. Karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih itu tandanya malaikat gembira. Kalaupun udah dikasih tahu tetap nggak bisa diam, wah itulah cerminan tingkah ayahnya dulu. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita sadar mengevaluasi diri dan bermuhasabah diri. Pertama, jangan karena harta kita lantas kita menganggap diri kita mampu, lantas kita tak butuh Allah dan keras hati kita sehingga kita tak mau berzikir kepada Allah mohon ampun kepadanya. Padahal lewat harta kita kadang-kadang kesombongan itu muncul, sifat riya itu muncul, sifat busuk dada itu muncul. Sebab apa? Sebab kita merasa diri kita terfasilitasi. Kadang-kadang lewat ini pula yang menjauhkan kita dari Allah. Maka bagaimana cara memuhasabahnya? Hari ini Ikhwah hadir untuk menawarkan program donasi kemanusiaan untuk saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.
Mari kita hijrahkan harta kita agar apa yang kita belanjakan di jalan Allah kelak mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya. Yang kedua, jangan karena jabatan kita lantas kita berlaku sombong. Tak ada apa-apanya kita dengan Rasulullah. Maka jangan sombong kita dengan apa yang kita punya hari ini dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita pasang niat, kita tutup 2025 ini dengan kebaikan. Apapun itu, tutuplah dengan kebaikan. Sekiranya hari ini ikhwan datang untuk mengajak kita, mengulurkan tangan kita, mendonasikan harta kita di jalan Allah untuk kemanusiaan, untuk saudara kita. Mari sama-sama kita ringankan dan ikhlaskan. Karena itu nanti yang akan menjadi pelita, menjadi penerang ketika kita di dalam kubur, dan menjadi jalan mempermudah kita ketika kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap untuk membantu saudara kita? Siap. Siap untuk membantu saudara kita? Siap. Siap, insya. Pasang niatnya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena orang lain supaya untuk dipamer-pamerin supaya riya. Tidak, semua itu tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan nanti menjadi jalan kebaikan untuk hidup kita di tahun 2026. Amin. Baik, kepada MC kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ucai. Sambil minum dulu Ustaz, silakan. Ya, jadi di sesi berikutnya ayah bunda sekalian, abang, ayu, kakak-kakak sekalian, kini udah Anda maju ke depan bersama Ustaz Ucai sebagai inspirasi kita di akhir tahun ini untuk berkomitmen. Ya, semua bisa terlibat, semua bisa berkontribusi. Uangnya tidak sehari ini, yang penting maju ke depan. Kami sebut nanti beberapa angka, nanti ditransfernya boleh. Amin. Insya kita tutup 2020 dengan kebaikan, dan mari kita song 2020.